Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6 semua? Semoga selalu sehat, semangat, dan Allah berkahi setiap aktivitas kita. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Kita akan bagi menjadi dua bahasan. Yang pertama yang kita akan bahas adalah keutamaan sholat berjamaah. Ya, baik teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa eh, kalau dalam hitungan matematika, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Tapi kalau kita dalam sholat berjamaah, 1 ditambah 1 itu sama dengan 27. Maksudnya seperti apa? Karena ini memiliki keutamaan, kata Rasulullah, sholatul jamaah ya, afdalu min sholatil fardhi sab'a wa isyruna darajah. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Ya, jadi dalam Islam itu ketika kita dua orang sholat itu sudah termasuk sholat berjamaah. Lalu kemudian yang kedua, keutamaan yang lain adalah dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan ditinggikan derajatnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, isbagul wudu, sempurnakanlah wudu. Kemudian pada saat yang tidak disukai, artinya dalam hal apapun, ya, kondisi apapun, terus banyak melangkah ke masjid dan menuju sholat setelah uh, dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, maka itulah ar-ribat, kata Rasulullah. Ar-ribat itu adalah berjuang di jalan Allah. Nah, jadi itu yang kedua, dihapuskan kesalahan-kesalahan dan ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, berpeluang mendapat saf pertama. Ya, kata Rasulullah, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada terdapat dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka akan melakukannya. Artinya kata Rasulullah, kalau saja orang itu tahu, kalau saja manusia itu tahu tentang keutamaan yang ada pada azan dan saf pertama, pasti mereka akan mendapatinya dengan undian, siapa yang kira-kira layak di depan, seperti itu. Yang keempat adalah pahala bagi yang orang yang berangkat menuju masjid dan kembali lagi ke rumahnya. Sesungguhnya ada seorang lelaki dari kaum Ansor yang berkata kepada Nabi SAW, aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid. Aku ingin agar ditetapkan pahala bagiku dan langkahku ke masjid dan dari langkahku saat kembali ke keluargaku. Kata Rasulullah, beliau bersabda, Allah telah mengumpulkan semuanya untukmu. Jadi pahala dari kita jalan ke masjid dan juga kembali ke rumah. Lalu kemudian yang kelima, Allah menyediakan jamuan dari surga bagi orang yang berangkat ke masjid pada pagi dan sore hari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah akan menyediakan an-nuzul, jamuan dari surga untuknya setiap kali dia pergi dan pada pagi dan sore hari. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, itu ada 5 keutamaan yang bisa kita dapatkan. Pertama adalah mendapatkan peluang 27 kali dibandingkan sholat sendiri, lalu dihapuskan dosa-dosa dan ditinggikan derajatnya. Kemudian yang ketiga, berpeluang mendapatkan saf pertama. Yang keempat, pahala orang yang melangkah dari rumahnya ke masjid sampai dia kembali lagi. Yang kelima adalah mendapat jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu teman-teman sekalian, kalau dalam kondisi seperti ini, di dalam kondisi COVID-19 seperti ini, buat teman-teman yang misalnya di beberapa masjid tidak diizinkan misalnya anak kecil untuk sholat berjamaah, atau ketika kalian ingin sholat berjamaah bersama orang tua kalian, itu tetap menjaga protokol kesehatan, membawa sejadah dari masjid dari rumah menuju masjid, kemudian memakai masker dan menjaga jarak safnya yang sudah ditentukan oleh pengurus masjid sekitar. Kalau untuk perempuan memang lebih baiknya sholat di rumah. Itu sebagaimana Rasulullah anjurkan, untuk perempuan tidak dilarang, tapi lebih baiknya sholat di rumah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan pahala yang semestinya dengan orang yang sholat berjamaah di masjid. Atau kalau misalnya masih ngeri untuk keluar rumah, ya, menuju masjid misalnya, maka sholat berjamaah di rumah bersama keluarga. Itu
itu boleh juga seperti itu. Tapi jika tidak ada halangan atau kekhawatiran, maka silakan berangkat ke masjid atau musola dekat rumahnya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oke, sekian teman-teman sekalian. Semoga Allah berkahi setiap aktivitas kita dan juga setiap niat baik kita. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.